Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita kisah dua kakak beradik yang ahli ibadah dan ahli maksiat. Alkisah di suatu negeri Baghdad, hiduplah dua orang bersaudara, kakak beradik yang sifat dan keseharian keduanya sangat jauh berbeda. Si kakak yang terkenal sangat alim, rajin ibadah, kegiatannya hanya di seputaran masjid, sampai-sampai penduduk di daerah tersebut menjulukinya sebagai si ahli ibadah. Sebaliknya si adik adalah orang yang mempunyai sifat yang 180 derajat berbeda dengan si kakak. Dia adalah orang yang suka berpoya-poya, mabuk-mabukan, berzinah dan lain-lain. Kesehariannya selalu berada di sekitar rumah bordir, tempat prostitusi, sehingga penduduk di daerah tersebut juga mempunyai julukan untuknya, yaitu si ahli maksiat. Setelah keadaan ini berlangsung terus-menerus dalam kurun waktu yang sangat lama, tepatnya pada suatu siang hari, si kakak duduk termenung di dekat masjid tempat dia biasa berintikaf. Di dalam perenungannya itu, sisi jahat yang sudah lama terkubur jauh dalam dirinya berbisik, "Wahai ahli ibadah, sungguh kamu telah sangat banyak berbuat amal kebaikan terhadap Tuhanmu, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa kamu akan menempati surganya di akhirat kelak. Namun sayangnya wahai ahli ibadah, karena kamu terlalu sibuk dengan ibadahmu, kamu lupa akan kesenangan yang disediakan untukmu di dunia ini. Kamu lupa akan kesenangan yang setiap hari dinikmati oleh adikmu. Pergilah ke sana sekali, nikmatilah kesenangan dunia ini walaupun hanya sekali saja. Setelah itu, kembali lagi ke tempat ini untuk bermohon ampun kepada Tuhanmu. Niscaya Dia akan mengampunimu. Bukankah Dia Tuhan yang Maha Pengampun?" Lalu si ahli ibadah ini mengangguk, tanda setuju, sembari berencana untuk memenuhi ajakan nafsu kotornya itu. Pada tempat yang sama, di sudut sebuah rumah bordir di kota itu, si adik duduk lesu, tertunduk dan lemas. Ia seperti menyesali atas dosa-dosanya yang sudah tidak bisa dikategorikan ringan lagi. Hati nuraninya yang sudah lama tertutup debu kehinaan berbisik kepadanya, "Wahai hamba Allah yang sudah melampaui batas, dosa-dosamu yang begitu banyak sudah sangat cukup untuk menjeratmu ke dalam lembah neraka yang dalam dan maha panas itu. Sudahilah perbuatan hinamu ini, bertaubatlah, niscaya Rabb-mu akan mengampunimu. Sesungguhnya Dia Tuhan yang Maha Pengampun." Si ahli maksiat ini tertunduk, air mata terus mengalir, air mata penyesalan. Dan malam harinya, si kakak segera berangkat menuju rumah bordir untuk menemui adiknya. Tentu saja untuk melaksanakan niatnya yang telah ia rencanakan siang hari tadi. Di satu sisi, si adik berangkat menuju ke masjid untuk menjumpai kakaknya sebagaimana rencananya. Dia akan memulai taubatnya malam itu untuk menyesali semua dosa-dosa yang telah ia perbuat selama ini. Naasnya, kedua saudara ini mengambil jalan yang berbeda, tidak berjumpa di jalan, sehingga sampai di tempat tujuan masing-masing tanpa bisa saling bertemu. Setelah lama saling menunggu, akhirnya keduanya langsung memenuhi hajatnya masing-masing. Si adik yang sudah berada di masjid langsung bersuci, kemudian bersimpuh sujud di hadapan Rabb-nya untuk memohon ampun atas dosa-dosanya. Air mata mengalir membasahi pipinya. Sungguh ungkapan hati nurani yang selama ini dibungkam oleh perbuatan nista yang terus-menerus. Begitu pula halnya dengan si kakak. Dia langsung bergabung dengan manusia-manusia durjana di rumah bordir tersebut untuk melampiaskan hasrat yang sudah lama ia tahan. Sungguh setan telah menguasai jiwa dan raganya, seakan-akan itu dia telah melupakan kemesraan dengan Rabb-nya yang selama ini telah ia jalin. Di saat keduanya sedang sibuk dan khusyuk dengan perbuatan masing-masing, di saat itulah datang janji Tuhan. Kota Baghdad di tengah malam itu diguncang oleh gempa yang sangat dahsyat hingga merobohkan banyak bangunan, di antaranya rumah bordir dan masjid. Semua orang lari berusaha menyelamatkan diri, tetapi tidak dengan kedua saudara ini. Keduanya terbuai dalam perbuatannya masing-masing, sehingga tidak menyadari bencana apa yang sedang terjadi di luar sana. Paginya, di saat matahari sudah berada di ufuk timur,
para penduduk segera membongkar dan memeriksa bangunan-bangunan yang runtuh. Sungguh hal yang sangat mengejutkan bagi mereka ketika bangunan masjid runtuh dibongkar, ditemukan jasad si ahli maksiat dalam keadaan bersujud. Di dadanya sedang mendekam mushaf Al-Quran, dan tidak kalah mengejutkan bahwa para penduduk terkejut bukan kepala saat menemukan jasad si kakak, yaitu si ahli ibadah, berada di bawah runtuhan bangunan rumah bordir dalam keadaan tidak berpakaian bersama jasad seorang pelacur di sampingnya. Dari kisah di atas, kita bisa belajar bahwa selangkah lagi dari kematian, Allah bisa angkat derajat kita, dan sebaliknya juga Allah bisa hinakan kita. Maka dari itu, marilah kita selalu meminta pertolongan kepada Allah agar selalu dalam rahmat dan hidayahnya, karena tidak ada kebaikan kita yang tampak kecuali hanya Allah tutupi keburukan kita. Allahu a'lam bishawab. Semoga akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.